Halo teman-teman dan kakak-kakak semua, selamat datang di Work in Progress 2 Proyek Inovasi Kertas kelas 11 kelompok Gobak Sodor. Di sini kami akan mempresentasikan proses kegiatan kami di Proyek Inovasi Kertas sampai saat ini. Selamat menonton. Lanjut ke latar belakang, pada semester 2 ini, kelas 11 akan mengadakan proyek digabung. Kami akan melanjutkan proyek di semester sebelumnya, yaitu proyek pengolahan kertas. Di semester lalu, proyek pengolahan kertas ini masih kurang inovatif. Pemasarannya juga masih kurang meluas. Riset mengenai cara pemasaran dan saran pembeli masih minim. Media sosial kami pun masih kurang aktif. Hal tersebut membuat kami tidak mendapatkan dana untuk berkegiatan. Oleh karena itu, di semester 2 ini kami membuat proyek kertas yang lebih inovatif. Contohnya, dengan membuat produk kalender meja dan notes dari kertas daur ulang yang sudah kami produksi. Produk-produk tersebut pun akan kami jual dan promosikan melalui Instagram Sage Project, WhatsApp, dan aplikasi Warung Smipa secara konsisten. Tujuan dari proyek ini tuh visinya menciptakan produk hasil olahan kertas daur ulang yang dijual sebagai sumber dana. Lalu misinya memproduksi kertas daur ulang, lalu menciptakan produk yang baru, kreatif, inovatif berupa kalender dan notes, kemudian menjual kertas di Warung Smipa dan Instagram Sage Project. Oke, kita lanjut ke skenario kegiatan. Jadi yang pertama ada produksi kertas, yang dimana tim produksi melakukan produksi kertas setiap harinya. Lalu yang kedua adalah mendesain produk, yang dimana tim desain melakukan riset dan mendesain kalender dan notes. Dan yang ketiga adalah trial dan error, yang dimana kami mencoba untuk membuat kalender dan notes untuk pertama kalinya. Dan yang keempat adalah marketing atau promosi, yang dimana kami membuat poster, video konten, dan menyebarkannya ke WhatsApp group, IG KPB, IG Sage Project, dan Ririwan. Dan yang terakhir adalah produksi pesanan. Setelah mendapatkan pesanan, kami akan segera memproduksi pesanan tersebut. Oke, kita lanjut ke pembagian tugas. Di sini ada aku sebagai ketua proyek. Aku juga mendesain kalender, membuat adonan kertas, dan ngecek quality control. Lalu ada Bintang sebagai ilustrator kami, sekaligus desainer dan printing kami. Lalu ada Hagen, yang dimana tugasnya produksi kertas, bendahara, desainer notes, dan editor. Lalu berikutnya ada Tania, yang bertugas untuk memproduksi kertas, menjadi humas, dan memproduksi notes dan kalender. Dan yang terakhir ada Zaki, yang bertugas untuk memproduksi kertas, sekaligus konten kreator dan editor. Ya, jadi beberapa strategi pemasaran yang kami sudah coba, yaitu yang pertama membuat poster. Kami membuat poster untuk menampilkan si prototipe produk yang kami buat, yaitu sebuah kalender dan notes. Dan yang kedua yaitu upload seluruh konten yang kami buat di sosial media, khususnya di Instagram. Dan tidak lupa untuk merepost konten tersebut di akun pribadi dan di akun KPB. Yang ketiga yaitu membuat video prototipe. Kami membuat video unboxing produk kami ya, yang berupa kalender dan notes. Yang keempat yaitu pemasaran di lingkungan. Kami mempromosikan produk kami buat di setiap atau kisah yang kami buat. Yang kelima yaitu kami bekerja sama dengan koperasi dan warung Sumipa. Dan terakhir yaitu tidak lupa untuk mempromosikan produk yang kami buat di WhatsApp grup, entah grup KPB, grup orang tua, maupun grup komunitas lainnya. Oke, jadi untuk timeline-nya sendiri, kegiatannya pertama adalah membuat proposal pada tanggal 20 Januari. Setelah itu kami mengumpulkan dan membeli alat bahan pada tanggal 28 Januari, membuat desain kalender dan notes, dan selesai pada tanggal 10 Februari, lalu membuat prototipe produk yang selesai pada tanggal 18 Februari. Setelah itu ada saat di mana sekolah untuk pertemuan tatap muka ditiadakan terlebih dahulu, sehingga kami perlu mengunjungi rumah teman satu sama lain untuk melanjutkan kegiatan ini.
Terakhir adalah publikasi iklan jualan pada tanggal 24 Februari. Nah, untuk selanjutnya, pada tanggal 10 Februari 2022 hingga saat ini, kami melakukan produksi kertas minimal 6 per hari. Lalu, untuk tanggal 24 Februari, kami membuat rincian pemasukan pengeluaran dana untuk proyek ini. Lalu, pada tanggal 28 Februari hingga saat ini, kami juga menjual produk kalender dan notes di platform Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Terakhir, dari tanggal 1 Maret 2022 hingga saat ini, pesanan yang orang berikan kepada kami lakukan produksi pencetakan kalender dan notes. Nah, kita sampai ke bagian indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan yang pertama yaitu adanya produk yang terjual. Untuk saat ini, indikator tersebut sudah tercapai karena sudah ada 10 plus produk yang terjual. Indikator kedua yaitu inovasi juga berhasil, karena saat berproses ternyata ada berbagai modifikasi dan juga inovasi yang kami lakukan untuk membuat kalender dan notes tampil lebih estetik. Yang ketiga, produk berhasil dibuat sesuai rencana dan berhasil karena produknya sudah bisa dibuat sesuai rencana dan minim akan kesalahan. Indikator keberhasilan yang keempat adalah bisa mengikuti kegiatan live-in dari uang yang terkumpul. Untuk saat ini, indikator ini belum tercapai karena kami juga belum melakukan live-in. Yang terakhir, publikasi bisa dilakukan secara luas. Indikator ini berhasil karena di semester ini kami sendiri sebagai kelompok bisa melakukan publikasi yang lebih strategis dan juga lebih konsisten. Selain itu, publikasi yang dilakukan juga bisa menghasilkan lebih dari 10 pembeli. Nah, sekarang masuk ke tahap verifikasi. Di verifikasi bisa dilihat ada notulensi, dokumentasi, dan foto-foto kegiatan kami selama di proyek inovasi kertas. Namanya juga ada beberapa catatan keuangan juga. Nah, lanjut ke bagian verifikasi. Nah, di depan kalian ada foto desain produk yang kami buat berupa kalender dan notes. Desain ini dibuat dan digitalisasikan oleh salah satu anggota kami, yaitu Bintang. Bintang sendiri memilih untuk membuat sendiri. Ornamen-ornamen pada gambar tersebut diambil dari beberapa karakter-karakter zodiak yang kalian bisa lihat di kalender dan notes. Nah, selanjutnya kami mencoba untuk membuat sebuah produk prototipe kalender dan notes. Memang belum sempurna, tapi kami mengetahui proses tingkat kesulitan apa saja yang nantinya kami alami pada saat proses pembuatan kalender dan notes berlangsung. Sebagai tim produksi, sebelumnya aku mengetahui sendiri dan memilih kertas-kertas mana saja yang layak untuk dipakai dan dijual. Melihat dari tingkat ketebalan dan ketipisan kertas yang kami buat. Proses pembuatan kertas ini tidak semudah yang kalian bayangkan. Sebagai tim produksi, kami memiliki target minimal 6 hingga 8 kertas dalam perharinya. Konsistensi sebagai tim produksi harus lebih diperhatikan. Itu pula belum melihat dari sisi quality control atau QC. Bisa saja kertas yang gagal dan tidak layak untuk dijual. Selanjutnya ini adalah ilustrasi yang digunakan untuk di proyeknya sendiri. Jadi ini semua ilustrasinya di sini bisa lihat. Ini semua zodiak, karakter-karakter zodiak yang digunakan di kalender dan notes. Desainnya dan ilustrasinya dibuat saya sendiri. Selanjutnya ini salah satu ilustrasi lainnya. Untuk proses pembuatannya sendiri cukup makan waktu yang lama 2 hari total. Untuk dari warna biasa sampai shading sampai detail-detail si ilustrasinya. Verifikasi selanjutnya berupa beberapa hasil dokumentasi foto pada saat kami melakukan kegiatan bersama secara offline di salah satu rumah dari anggota kami. Kami memproduksi kertas serta membuat kalender dan notes. Gambar pertama adalah saat kami sedang mengisi air untuk membuat bubur kertas. Pada gambar kedua, kami sedang melakukan pemotongan karton duplex untuk kalender dan notes.
Pada gambar ketiga, kami sedang mencetak kertas di rumah salah satu anggota kami. Gambar terakhir adalah gambar prototipe produk kalender yang kami buat. Oke, jadi kita masuk ke bagian rincian dana. Untuk rincian dananya, sejauh ini secara umum pengeluaran kami lebih daripada yang kami rencanakan. Namun pendapatan kami masih jauh menutupi biaya tersebut dan sekitar plus 800 ribuan. Dan misalnya biaya pertama adalah patungan, kami semua berpatungan sebanyak 356.800. Lalu ada banyak pengeluaran seperti membeli duplek, membeli ring, membeli alat bahan untuk proyek inovasi kertas ini. Tetapi di luar itu kami juga mendapatkan hasil dan keuntungan yang besar akibat pembelian kalender dan notes. Lalu evaluasi individu apa saja yang kita pelajari? Dari diriku pribadi, secara jasmani, aku belajar membuat notes dan kalender dengan perlahan dan rapi. Lalu secara nalar, aku membuat desain, menghitung harga produk, dan quality control. Lalu dalam sisi aspek nurani, saling peduli, saling nge-backup, membantu teman-teman yang lainnya. Secara karakter, yaitu kerjasama dan inisiatif pada saat aku nggak ada kerjaan. Lalu yang terakhir, dari sisi kreativitas, yaitu aku memberikan RTL dan ide-ide untuk inovasi proyek ke depan. Untuk evaluasi individu aku sendiri, yang pertama jasmani itu mencakup motorik kasar dan motorik halus. Aku sendiri bisa mencetak kertas secara rutin dan konsisten setiap hari. Dan meskipun diterik panas matahari ataupun akunya sedang lelah, namun aku masih konsisten melakukan hal tersebut. Sehingga lama-kelamaan ini menjadi rutinitas yang melatih jasmani motorik kasarku. Sementara untuk motorik halusnya aku membuat notes dan kalender secara rapi. Karena aku sempat gagal dalam membuat kalender dan notes, maka aku belajar untuk melubanginya sesuai dengan apa yang standarnya, sehingga lama-kelamaan aku juga bisa melakukan hal tersebut. Yang kedua, nalar, yaitu manajemen dana dan juga pengaturan harga produk. Aku sendiri cukup dan sangat terlibat dalam pengaturan harga produk kalender dan notes. Sehingga di sana aku bisa mempraktekkan ilmu yang telah kupelajari soal hitung-menghitung dan juga soal penjualan produk. Selain itu, karena aku sendiri merupakan bendahara, maka aku juga perlu memanajemen dana dan juga melakukan sebuah catatan keuangan untuk melakukan sebuah progres terhadap dana yang ada. Yang ketiga adalah nurani. Dari nurani sendiri, aku bisa memaknai kegiatan ini sebagai kegiatan yang cukup bermanfaat dan juga cukup menyenangkan. Terutama mencetak kertas, karena di awal-awal aku kurang bisa mencetak kertas, namun lama-kelamaan aku cukup suka dalam melakukannya, karena aku sendiri juga sering berhasil. Yang kedua adalah peduli akan teman lain. Di proyek ini, aku bisa lebih peduli akan pekerjaan teman lain yang belum beres, supaya proyek ini bisa cepat selesai sesuai jadwal waktunya. Yang keempat adalah karakter. Nah, di karakter ini sangat banyak, yaitu kerjasama antar kelompok, konsisten, tidak malas sama sekali karena itu sudah merupakan tanggung jawab dan kewajiban, dan terakhir adalah inisiatif. Dan yang kelima terakhir adalah kreativitas. Untuk kreativitas, aku bisa berperan di kelompok ini melalui tim desain notes, dan juga aku juga sempat mencari ide untuk penjualannya. Misalnya ide untuk notes kosong aku sendiri sudah terpikirkan karena banyak konsumen yang ingin notes kosong. Dan juga aku juga bisa cukup kreatif dalam mengulik desain notes yang aku buat bulan lalu. Oke, untuk evaluasi individu, apa aja sih yang dipelajari dalam kelima aspek ini? Yang pertama ada aspek jasmani. Dalam proyek inovasi kertas ini, saya sebagai tim produksi.
Jadi pastinya dalam tim produksi sendiri memiliki rutinitas setiap harinya untuk membuat kertas. Nah, dari sini memang memerlukan fisik yang cukup kuat. Terkadang cenderung pinggang badan saya merasa pegal pada saat pembuatan kertas. Dan memang musuh terberat adalah rasa malas. Karena memang harus mengalahkannya supaya bisa konsisten untuk membuat kertas setiap harinya. Dan untuk kedua yaitu nalar. Nah, jadi dalam proyek inovasi kertas sendiri, saya cukup memahami dalam pengendalian mutu terhadap kertas yang sudah kami buat. Apakah kertas tersebut layak dijual, dalam arti kertas tersebut ketebalan ataupun ketipisan. Nah, selanjutnya ke aspek nurani. Jadi di sini saya memiliki ingin dan saling membantu dari lubuk hati jika teman-teman mengalami kesulitan. Dan pada saat itu salah satu contohnya saya memakai transportasi untuk mengunjungi rumah teman untuk mengambil kertas. Karena memang dari pandemi pun memang sekarang lagi cukup buruk juga. Yang keempat yaitu mengenai karakter. Nah, dalam proyek inovasi ini kerjasama perlu dan wajib dilakukan agar kinerja kelompok lebih baik. Komunikasi pun harus lebih diperhatikan pada saat proyek inovasi kertas ini. Yang terakhir yaitu daya kreativitas. Dalam tim produksi sendiri, saya seringkali melakukan trial dan error saat produksi. Dan memang sangat terlihat dengan dari awal saya membuat kertas dibanding yang sekarang. Progresnya pun cukup meningkat. Untuk evaluasi individu dariku, yang pertama ada jasmani. Di sini ketahanan tubuhku terasa. Kemudian, aku juga butuh motorik halus dan kasar yang baik saat membuat kertas, notes, dan kalender. Lalu ada nalar. Di sini aku memperhitungkan jumlah kertas yang harus kubuat, kemudian aku harus sesuai dengan tenggat waktu yang ada. Lanjut ada nurani. Di sini aku harus lebih sabar lagi karena saat membuat kertas itu tidak semudah yang aku kira. Lanjut ada karakter. Di sini daya juangku meningkat. Kemudian aku juga jadi lebih pantang menyerah lagi. Karena saat membuat kertas jika menyerah di awal akan gagal. Lanjut, yang terakhir ada kreativitas. Di sini aku harus menemukan solusi dari kegagalan yang aku alami. Kemudian aku harus memancing orang untuk membeli produk ini. Nah, di situ kreativitasku lebih terasa lagi. Jadi sekarang masuk ke poin evaluasi individu. Dibagi ke 5 poin, yaitu ada 5 poin holistik, jasmani, nalar, nurani, karakter, dan kreativitas. Jadi dari kelima poin ini saya belajar begitu banyak hal. Namanya dari jasmani saya lebih menjaga kesehatan saya, tamanya karena saya sempat sakit sama tengah proses proyek ini juga. Saya jadi lebih tahu apa yang saya lakukan, apa saja yang harus saya jaga kesehatan saya. Selanjutnya masih dalam poin jasmani, saya juga lebih bisa menjaga kesehatan, tamanya sebelum kegiatan offline atau online. Tamanya saya untuk menjaga kehadiran saya dalam proyek ini. Selanjutnya masuk ke poin nalar. Di poin nalar saya menjadi lebih mengetahui standar kualitas kertas, namanya karena saya mendapatkan tugas quality control kertas. Jadi saya bisa memilah jenis kertas apa saja yang harus digunakan, standar kertas, ukuran kertas, dan cara pemotongannya juga. Tidak hanya itu, saya juga tahu apa yang harus dilakukan sebelum kertasnya mau di-print dan cara masukkan kertasnya juga. Tidak hanya itu, karena saya mendapatkan tugas ilustrasi, saya juga mengenal wawasan lebih luas terkait variasi karakter, variasi gambar, dan wawasan baru dalam menggambar karakter harta hewan-hewan biasa. Tidak hanya itu, lanjut juga saya mendapatkan teknik shading dan teknik warnaan yang lebih benar. Dalam prosesnya juga saya melatih yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu pewarnaan dan shading. Sekarang masuk ke topik nurani. Saya berlatih dalam mimpin saat saya mendapatkan posisi untuk
piket, namanya dalam mimpin doa. Dengan saya juga lebih tahu apa saja yang harus dilakukan saat mimpin doa, namanya dari tata bahasa dan urutan doanya juga. Selanjutnya saya juga lebih bersyukur dengan kesehatan saya lebih waspada apa saja yang saya lakukan untuk menjaga kesehatan saya. Terakhir, secara si karakter saya mencoba lebih konsisten saat mengerjakan tugas saya dan lebih fokus dan bersikap profesional saat melakukan tugas saya, utamanya dalam quality control dan pemotongan kertas sendiri. Yaitu utamanya, dan lanjut juga ke poin kreativitas. Poin kreativitas saya dalam topik ilustrasi saya lebih mengenali wawasan untuk variasi gambar digital juga. Jadi saya lebih tahu objek-objek gambar apa saja yang saya buat dan mengenal teknik-tekniknya juga dalam menggambar objek-objek tersebut. Utamanya hewan-hewan biasa dan karakter-karakter zodiak. Lalu kita lanjut ke rencana tindak lanjut. Di sini ada 3 rencana, yaitu inovasi yang pertama, yang dimana salah satu rencana tindak lanjut kami untuk kedepannya adalah kami ingin membuat produk lain yang lebih unik. Pada saat itu kami baru terpikir membuat kartu lebaran dan membuat notes yang custom. Lalu kedua, marketing. Sebenarnya marketing kami selama ini sudah cukup baik, namun pembeli masih saja dari orang-orang terdekat kami. Untuk kedepannya kami ingin meluaskan jaringan marketing kami, seperti misalnya mencari customer di luar SMIPA atau bahkan dari orang yang belum kami kenal sama sekali. Sebenarnya beberapa waktu lalu sudah pernah ada yang komen atau nanya-nanya di Instagram kami, namun nampaknya belum serius. Oke, yang terakhir adalah kolaborasi. Kami juga berencana untuk melakukan sebuah kolaborasi, entah itu dengan komunitas atau suatu individu. Sempat terpikir bahwa kolaborasi ini bisa dalam sisi desain maupun marketingnya. Sempat terpikir juga dalam sisi marketing kami akan melakukan kolaborasi, seperti contohnya nitip jual kepada satu toko yang menjual barang-barang handcraft. Namun ini masih ide, belum ada tindak lanjutnya maupun rencana lebih detail ke depannya. Ya, terima kasih. Semoga kalian mengerti apa yang kami ucapkan, dan mohon maaf jika ada kesalahpahaman dalam presentasi work in progress pada kali ini. Jangan lupa juga untuk follow IG kami @project_ untuk melihat lebih detail mengenai produk inovasi kertas yang kami buat.